Bayangkan, sebuah lautan yang tampak tenang di permukaan, angin berembus pelan, ombak memecah lembut di antara batas-batas tak kasat mata yang disebut kedaulatan. Namun di balik ketenangan itu, ada garis merah. Ada batas yang tidak terlihat di peta biasa, tetapi sangat nyata dalam perhitungan militer dan politik. Dan ketika garis itu disentuh, atau bahkan ditantang, dampaknya bisa menjalar jauh melampaui satu kapal, satu perairan, satu negara. Inilah kisah tentang satu kapal nelayan. Satu manuver yang disebut nekat, dan satu keputusan yang mengubah dinamika politik kawasan. Di perairan dekat Pulau Lipe Februari 2026, suasana yang awalnya rutin berubah menjadi momen krusial. Kapal patroli Angkatan Laut Thailand berhadapan dengan kapal nelayan berbendera Malaysia yang diduga melakukan illegal fishing. Prosedur standar dijalankan, peringatan diberikan. Instruksi berhenti dikeluarkan dengan jelas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menghentikan laju, kapal nelayan itu bermanuver agresif mendekat. Pergerakannya tidak lagi terlihat seperti kapal yang panik atau bingung. Ia bergerak dalam pola yang oleh pihak militer Thailand dinilai membahayakan. Bahkan, muncul dugaan upaya menabrak kapal patroli. Dan di titik itulah keputusan diambil. Tembakan dilepaskan. Tidak ada lagi manuver. Tidak ada lagi negosiasi di laut terbuka. Kapal itu rusak lalu tenggelam. Thailand tidak hanya menghentikan kapal tersebut. Thailand menenggelamkannya. Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar tentang nelayan. Bukan hanya tentang pelanggaran perairan. Melainkan tentang pesan. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Thailand? Karena jika ini hanya soal illegal fishing, kawasan Asia Tenggara sudah lama terbiasa. Illegal fishing bukan cerita baru. Setiap tahun kapal lintas batas saling masuk wilayah. Biasanya kapal ditangkap, disita, didenda. Protes diplomatik terjadi, nota resmi dilayangkan. Lalu situasi mereda. Namun kali ini berbeda. Yang membuat kasus ini menonjol adalah satu kata, eskalasi. Thailand memilih langkah yang lebih keras, lebih tegas, lebih berisiko secara politik. Secara hukum, jika kapal memang berada di perairan teritorial Thailand dan melakukan manuver membahayakan terhadap aset militer, maka penggunaan kekuatan dapat dibenarkan. Prinsip pertahanan diri dalam hukum laut internasional memberi ruang untuk itu. Namun hukum hanyalah satu sisi. Di sisi lain ada politik. Dan secara politik, ini adalah keputusan berani. Karena yang dihadapi bukan kapal tanpa identitas. Itu kapal berbendera Malaysia. Negara sesama anggota ASEAN. Dalam kultur ASEAN yang menjunjung tinggi non-intervensi, stabilitas regional, dan penyelesaian damai, tindakan militer langsung terhadap aset negara tetangga sekecil apapun bukanlah keputusan ringan. Thailand tahu itu, dan mereka tetap menembak. Apa artinya Thailand berani? Untuk memahami ini, kita perlu masuk lebih dalam. Bukan hanya melihat permukaan peristiwa, tetapi membaca konteks yang melingkupinya. Ada 3 faktor utama yang membentuk keberanian itu. Militer, politik domestik, dan kalkulasi diplomasi. Pertama, faktor militer. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut Thailand mengalami modernisasi signifikan. Kapal patroli lepas pantai mereka diperkuat. Sistem pengawasan maritim ditingkatkan. Radar, drone, dan sistem deteksi diperluas cakupannya. Postur pertahanan laut diperjelas dalam doktrin resmi. Thailand ingin menunjukkan satu hal yang sangat sederhana, namun tegas. Wilayah laut mereka bukan zona abu-abu. Setiap pelanggaran akan direspons. Setiap ancaman terhadap kapal militer akan dibalas. Dalam perspektif militer, konsistensi adalah kunci efek gentar. Jika satu insiden dibiarkan, pesan yang terbentuk bisa melemahkan kredibilitas. Thailand tampaknya tidak ingin memberi ruang bagi persepsi bahwa patroli mereka bisa ditekan atau diintimidasi. Kedua, faktor politik domestik. Isu illegal fishing adalah isu sensitif bagi nelayan lokal Thailand. Bagi komunitas pesisir, laut bukan sekadar ruang geografis. Laut adalah sumber hidup. Jika pemerintah dianggap lemah menjaga perairan, maka tekanan politik bisa meningkat. Dengan tindakan tegas ini, Thailand mengirim pesan ke dalam negeri, negara hadir, negara melindungi. Dalam politik domestik, simbol ketegasan seringkali memiliki dampak yang lebih besar daripada pernyataan diplomatik yang panjang. Gambar kapal patroli yang bertindak tegas bisa jauh lebih kuat daripada pidato di parlemen. Ketiga, kalkulasi terhadap Malaysia. Inilah bagian paling menarik.
Thailand kemungkinan telah menghitung bahwa eskalasi ini kecil peluangnya berubah menjadi konflik terbuka. Kenapa? Karena respons Malaysia diperkirakan akan lebih diplomatis daripada militer. Apakah itu berarti diplomasi Malaysia sedang melemah? Ini wilayah yang sensitif. Malaysia bukan negara kecil. Mereka memiliki angkatan laut, angkatan udara, dan sejarah militer yang solid. Struktur pertahanan mereka bukan simbolik. Namun dalam 1 dekade terakhir, modernisasi militer Malaysia berjalan lebih lambat dibanding beberapa tetangganya. Tantangan anggaran muncul, beberapa proyek pertahanan tertunda, dinamika politik domestik memengaruhi prioritas belanja negara. Apakah itu berarti Malaysia lemah? Tidak sesederhana itu. Namun dalam geopolitik, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Jika persepsi regional melihat kekuatan militer stagnan, maka efek gentar bisa berkurang. Thailand mungkin membaca situasi itu. Dan sejauh ini perhitungan tersebut tampak tepat. Respons Malaysia bergerak di jalur diplomasi, nota protes, klarifikasi, pembahasan bilateral. Tidak ada mobilisasi militer balasan. Tidak ada demonstrasi kekuatan yang terbuka. Dampaknya kini meluas. Pertama, hubungan bilateral Thailand-Malaysia hampir pasti mengalami ketegangan jangka pendek. Retorika publik mungkin mengeras, namun peluang konflik terbuka tetap kecil. Kedua, insiden ini menciptakan preseden. Negara-negara ASEAN lain mengamati dengan cermat. Jika satu negara dapat menenggelamkan kapal berbendera negara tetangga tanpa konsekuensi besar, maka standar penegakan kedaulatan laut bisa berubah. Garis merah bisa menjadi lebih tegas. Respons bisa menjadi lebih cepat. Interaksi maritim bisa menjadi lebih keras. Ketiga, bagi Indonesia, ini adalah sinyal penting. Indonesia selama ini dikenal tegas terhadap illegal fishing, kapal asing yang jelas melanggar ditindak. Namun, konteksnya berbeda. Thailand menghadapi situasi manuver agresif terhadap kapal militer, dan mereka menunjukkan bahwa ancaman langsung akan dibalas. Ini mengubah dinamika psikologis kawasan. Karena dalam geopolitik modern, bukan hanya siapa yang kuat yang menentukan arah permainan, tetapi siapa yang mengendalikan narasi. Jika narasi global menerima bahwa kapal tersebut mencoba menabrak patroli militer, maka Thailand terlihat defensif dan sah. Mereka tampak melindungi diri. Namun jika narasi bergeser menjadi penggunaan kekuatan berlebihan terhadap nelayan, maka tekanan diplomatik bisa meningkat. Disinilah pertempuran sebenarnya terjadi, bukan di laut, tetapi dalam opini internasional. Dan sejauh ini, respons internasional relatif tenang. Itu berarti Thailand berhasil menjaga legitimasi tindakannya, setidaknya untuk sementara. Insiden ini bukan hanya tentang satu kapal nelayan yang tenggelam. Ini adalah uji ketegasan kedaulatan laut, uji kekuatan diplomasi bilateral, dan uji persepsi kekuatan militer regional. Thailand menunjukkan keberanian operasional. Malaysia menunjukkan pendekatan diplomatik. Siapa yang benar dalam geopolitik? Seringkali bukan soal benar atau salah. Yang menentukan adalah hasil akhir dan stabilitas kawasan. Bagi ASEAN, ini adalah pengingat keras. Laut bukan hanya jalur ekonomi. Laut adalah panggung kekuatan. Di atasnya mengalir perdagangan, energi, dan sumber daya. Di bawahnya tersembunyi kepentingan strategis. Dan siapa yang paling siap secara militer, paling matang secara diplomasi, dan paling cerdas mengelola persepsi, dialah yang akan memengaruhi arah kawasan. Satu kapal tenggelam, namun gelombangnya belum berhenti. Gelombang itu bergerak dalam bentuk diskusi tertutup para diplomat, dalam rapat strategi militer, dalam kalkulasi anggaran pertahanan, dalam analisa para pengamat geopolitik. Perairan dekat Pulau Lipe mungkin kembali tenang, ombak kembali seperti biasa, nelayan kembali melaut. Namun garis merah kini terlihat lebih jelas. Dan di kawasan yang dipenuhi jalur perdagangan vital dan kepentingan strategis global, setiap keputusan kecil bisa menciptakan efek berantai yang panjang. Inilah realitas geopolitik modern. Kadang bukan jumlah kapal yang menentukan, bukan besar kecilnya insiden, melainkan pesan yang tertanam setelahnya. Thailand telah mengirim pesan. Malaysia telah memilih respons. ASEAN sedang menyimak. Dan dunia, meski tampak diam, mencatat. Karena di era ini, satu tembakan di laut bisa menggema jauh melampaui cakrawala. Pertanyaannya kini bukan apakah insiden serupa akan terjadi lagi. Pertanyaannya adalah, ketika itu terjadi,
Siapa yang sudah siap secara militer, diplomasi, dan narasi, laut akan selalu menjadi ruang yang sama. Namun, cara negara-negara bertindak di atasnya itulah yang menentukan masa depan kawasan. Satu kapal tenggelam. Namun cerita ini belum selesai. Dan gelombangnya masih terasa.